Hai semuanya, ini gue Me Today. Bukan yang itu sih, tapi yang ini. Kurang kelihatan jelas? Oke, gue muter balik dulu. Nah, ini gue. Ini gue tepatnya Me Today. Gue mau menganalisa channel sendiri. Oke, gue sudah banyak menganalisa kasus. Jadi gue mau menganalisa channel gue sendiri. Kenapa channel ini yang gue buat dari tahun 2017 sampai sekarang, ya sudah 6 tahun lebih, tidak berkembang, alias cuma gitu-gitu aja. Terlebih ada yang komen seperti ini. Gue sih nggak masalah dia mau dislike atau report video gue ini, ya nggak masalah. Karena justru dari komen dia gue bisa punya ide untuk buat video gue ini. Buat kalian para content creator, ngedit video itu adalah suatu kewajiban. Dan berapa lama waktu yang gue habiskan untuk membuat satu video yang berdurasi 7 menit? 6 jam. Ya gue rasa para content creator juga memiliki kondisinya sendiri. Berapa lama waktu yang gue habiskan untuk mengidentifikasi dan menganalisa satu kasus? Berhari-hari. Bahkan ada yang berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Itu kayak video yang gue buat tentang perang Batak menghabiskan waktu 6-7 bulan. Karena gue bukan cuma sekedar asal comot, tinggal ambil berita dan bacain gitu aja di konten gue. Gue juga menghargai para wartawan yang sudah standby di lokasi untuk meliput berita pagi, siang, malam kayak restoran Padang. Begitu beritanya keangkat, jasa mereka sama sekali tidak ada disebut. Ya nggak usah jasanya deh, portal beritanya aja nggak disebut, ya nggak usah disebut deh, di deskripsi aja diketik. No. Gue rasa nggak fair kalau para storyteller ini tidak menyebut sumbernya dari mana. Ini mengapa di beberapa video itu gue terkesan seperti membacakan berita, padahal gue mau mengajak kalian untuk mengenali suatu masalah dan dari sumber mana yang gue dapat. Lagian juga kan untuk menganalisa suatu masalah kan harus mengenali masalahnya dulu. Gue mendapatkan informasi juga bukan sekedar learning by googling, tapi gue juga membaca jurnal dari yang mulai gratisan sampai berbayar. Gue juga beli buku, bahkan sampai datang ke perpus, nongkrong di perpus berhari-hari, dan gue sampai datang ke lokasi. Jadi kalau ada yang berpendapat semua ini demi konten, ya bedalah. Kalau konten yang gue buat itu konten ngeprank atau ngeviralin orang, komen seperti itu baru tepat. Lagi pula setelah gue kerahkan semua daya upaya gue untuk membuat satu video seperti pikiran, waktu, tenaga, uang, dan skill, gue berhak untuk mendapatkan bayaran. Manusia dibayarkan karena punya skill, ya kan? Oke, udah cukup kalian dengerin curcol gue yang gak penting itu. Lagian kalian klik video gue ini bukan buat nontonin gue ngomel kan? Jadi gue mau menganalisa mengapa channel gue ini sepi. Channel yang gue buat di tahun 2017 ini awalnya channel untuk keluarga gue. Meski makin kesini gue tuh merasa kalau gue terlalu mengekspos kehidupan pribadi keluarga gue. Apa-apa dijadiin konten. Gak sebanding apa yang gue dapat dengan kehidupan pribadi gue yang diumbar di sosmed. Gue bukan Raffi Ahmad atau Atta Halilintar yang kaki kejepit aja dibuatin video. Pada masa awal-awal channel gue berdiri itu, di masa sebelum channel gue dimonetize, ada satu video yang memiliki views sampai jutaan, bahkan 3,5 juta. Ya dari video itu yang membuat gue dimonetize. Video itu suara suami gue yang lagi ditelepon penipu, dan gue yang edit video itu. Karena bentuknya rekaman, jadi hanya blank screen dan gue tambahkan subtitle. Gak nyangka video gue yang berdurasi 11 menit itu dimonetize. Setelah 5 atau 6 bulan lebih gue nge-YouTube. Gaji pertama gue yang gue dapat dari YouTube adalah 3,5 juta. Dan setelah itu gue rutin mendapatkan gaji yang sebesar. Setelah gue buat video, gue upload lah aktivitas gue dan keluarga. Oh, ngapain aja, berlibur kemana aja, atau makan apa aja. Lambat laun gue mulai membatasi privasi keluarga gue, sehingga gue menghapus video lama gue. Tetapi video yang jutaan views itu nggak gue hapus, karena sampai sekarang ya masih dapat menguntungkan. Karena nggak gue hapus, lambat laun akhirnya video gue itu pun makin naik, yang berdampak ke video gue yang lain. Tapi beda niche sehingga viewsnya pun melempem. Video-video baru yang gue buat setiap kali gue upload ke YouTube itu akan kebanting algoritma YouTube. Sehingga yang muncul di bagian up next ada di bagian topik yang berbeda. Contohnya begini, kalau lo coba ketik Phil Collins di bagian search, maka yang muncul pasti begini. Algoritma YouTube mengenali kebiasaan lo setiap kali memakai YouTube. Sehingga ketika selanjutnya lo mencari bahasan lain, maka video yang ada judul Phil Collins yang baru diupload akan muncul. Ini yang membuat
video-video baru gue itu tenggelam. Jadi ketika gue buat video tentang analisa kasus, saya sebut saja seperti kasus Subang, ibu dan anak, atau kasus Perang Padri, Thomas Matulesi, dan sebagainya. Video-video itu akan muncul bersama dengan video-video lain yang berjudul penipu. Dan orang tidak akan mau klik video gue ini karena beda judul dengan topik yang akan mereka tonton. Sehingga ini akan berdampak ke video yang gue buat dengan susah payah, gue buat dengan effort yang berlebihan, yang memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Jumlah view yang gak sebanding dengan apa yang gue kerahkan. Ya, orang mana mau lagi pengen nonton video tentang penipu, ngapain juga nonton video lain, ya kan? Gue sering kali mendapat pertanyaan, kenapa sih kok gue terus membuat video? Kenapa gue nggak berhenti aja, kan viewsnya cuma sedikit? Gue pikir gue buat video untuk diri gue. Gue nggak bisa berhenti. Gue nggak bisa berhenti untuk menganalisa kasus. Gue nggak bisa berhenti membaca atau mengamati sesuatu, karena itu adalah bagian dari hidup gue. Gue bukanlah tipe orang yang doyan cuma sekedar duduk, nonton drakor, atau atau baca satu kasus dan kadang membuat gue insomnia hanya memikirkan satu kasus, overthinking. Gue akan terus buat video untuk menenangkan diri gue. Lagi pula itu adalah legacy untuk gue dan keturunan gue, sebagai edukasi mereka juga kelak. Bagaimanapun juga, dengan effort yang sudah gue keluarkan ini gak sebanding dengan apa yang gue dapat, maka gue akhirnya membuat channel baru. Subscribe juga ya, karena channel di sana membahas kasus yang tidak kalah menarik dengan yang ada di sini. Subscribe. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.